Teblik sumpah. Medenya pol. Mas center, Mbak. Oh, padang kun. Kayak ngomong dikit kah? Betul kun. Kelihatan. Menang. Kuncinya menang tanah ambekan. Mas, hati-hati Mas. Serem banget kok. Kira BM medeni kiye. Ki untuk kota Metro, Mbah. Kok tambah iku lah. Wis dol. Si dari sini, Bos. Sampai Bos. Assalamualaikum. Wah, ini berikut kok. Bisa kan. Bonggel kok. Biayapan sih. Ya, saya berenam. Mengenai apa itu, Tuan? Oh, mau masuk ya? Siapin. Oh iya. Oke, Mas. Silakan Tuan. Alah. Awas. Berarti yang awesome. Aduh, awas Mbak. Gunung. Galapan banget ini dia. Awas ngalih kan. Oh, cakilan burung apa, Pak? Kurang banget ya. Oke, Mas, siap-siap, Mas. Mundur kena kau sumber lah. Awas. Kau sumber lah, Mas. Mundur Mas. Sini Tuan. Sini. Oh, kemana kalian? Ya, Ini yang luas lokasinya. kalau mau bertarung nyari yang luas. Ya lega tempatnya. Enggak. Buk. Siapa di antara keenam kalian yang bernama Kana? Saya. Kau bernama Kana. Betul. Dengan siapa ini saya? Perkenalkan, nama saya Wikar Mbalu. Ya, Wikar Mbalu. Ya, Ada kepentingan apa? apakah kalian sudah mendapatkan pesan untuk menemui seorang putri? Sudah. Ya, tahu Mas. Lah, kenapa kalian tidak datang? Kenapa? Saya sudah 2 malam mencari seorang putri Kemana saja? di Karangjongkeng. Kamu temennya Tarsan ya? Tarsim. Pantes ya, kalian itu sudah ditunggu oleh Tuan Putri di Karanggoeng. Kenapa kalian datang ke Karangjongkeng? Hah? Salah. Tunggu sebentar. Apa tadi? Karanggoeng. Iya. Kita mendapatkan informasi, pesan. Saya sudah ditunggu seorang wanita cantik di Karangjongkeng. Dan kami 2 malam sudah ke sana. Muter-muter di Sampai Karangjongkeng. kapanpun, jika kalian mencari di Karangjongkeng, ya tidak akan ketemu. Apa dari sini salah Kalian kerungu? bodoh atau bagaimana? Apa jangan bilang orang jongkeng kok. Saya sampai diutus oleh Tuan Putri untuk mencari kalian. Ternyata kalian masih di Sawiara. Ya kenapa dari kemarin nggak jenengan saja langsung yang datang kan jelas. Iya lagi pula Tuan Putri siapa sih yang mencari kami? Dan apa ada pembicaraan apa terhadap kami? Mengenai hal itu, saya tidak memiliki hak untuk berbicara. Yang memiliki kepentingan dan urusan dengan kalian itu adalah Tuan Putri, bukan saya. Karanggoeng sih mana Mbah? Karanggoeng. Kurang paham nyong. Karanggoeng sebelah mananya Karangjongkeng? Harus kayaknya ngomong Di sini itu adalah Sawiara. Ya. Jika kalian ingin pergi ke Karanggoeng, kalian harus berjalan ke arah selatan, melewati sungai dan juga persawahan. Nah, kalau ke Karangjongkeng ke utara. Ke Karangjongkeng kalian berjalan ke arah utara.
Bro. Awas kosan mau ketemu Tarsan. Tarsim. Tarsim. Ya gue Tarsim ngelung. Kalian itu sudah ditunggu dari kemarin. Kenapa tidak datang? Dan saya cari malah kalian sudah berada. Dan masih berada di Saloyarak ini. Berarti itu informasi kita salah dengar. Mas, Bukan kita nggak salah dengar mas. Dia yang ngucapinnya salah mas. Dia yang salah dengar, menyampaikan ke kita, dan akhirnya salah. Ya udah, jika memang seperti itu, mari kita ke Karanggoeng. Jauh nggak dari sini? Lumayan perjalanan. Cukup jauh dari sini. Ya wis ayo. Kalian mengikuti saya saja agar kalian tidak terlalu lama untuk melakukan perjalanan dan harus mencari tempat itu di mana. Nah, Siap, jika dari kemarin seperti ini, kita sudah sampai dan gampang. Saya tidak akan melakukan tugas sebelum saya diperintahkan oleh Tuan Putri. Saya tidak disuruh apa-apa. Ya mah dan improvisasi yo. Nanti saya bilang kok Tuan Putrimu salah utus. Inisiatif. Iya mas, sudah inisiatif gue improvisasi. Syukur itu ya, menakutkan. Ikuti saya. Hah? Ikuti saya. Ya. Saya punya atau tidak? Ya punya, lihat nih. Puasa tahun balu pokoknya tadi arahnya kolok Syukur. Bukan seminggu 8 malam gue. Sekarang dongeng gak akan ketemu mas. tasan ke budik ke berisi Tua sih. tasan pokoknya lah Garis pemongko lah kan, Mbah. Sampai di garis ini. Belah sih masa Allah tua. pokoknya bonsai pak Yuk lah. Karanggoeng. Baru. Yuk. di suatu ya Kita udah jalan jauh mas. Kalian jalannya sangat pelan. Mas, Bentar-bentar istirahat. Kalian, kamu yang terlalu cepat. Kalian sebentar-sebentar berhenti terlebih dahulu. Di mana saya menemui si wanita cantik itu di mana? Sekarang sudah sampai. Tuan Putri sudah menunggu. ini saya Minggir. keselamatan itu kenapa mau mending yang ini juga ada begini Salam Tuan Putri. Saya sudah berhasil mas membawa manusia-manusia ini ke hadapanmu. ini di slow mikro Selanjutnya, jika kau ingin berbicara dengan mereka, silakan. Manusia, iya dalam ingin berbicara denganmu. ya ini aku mari ini aku jagung apa ngapa ini Silakan kau berbicara. Ya, sabar Saya tidak mau mengganggu kalian. suruh masuk saja. iya Biar bisa nyambung. Dia ingin berbicara, silakan kau berbicara terlebih dahulu. iya lain jenengan mau kemana Saya tidak memiliki hak dan kewenangan untuk ada di sini. Iya, Mendengarkan pembicaraan Tuan Putri. Ya. Penting ini. Ini orang-orang penting gedean tuh. Sudah silakan. Nunggu-nunggu. Mengenai hal apa itu Tuan Putri? Kayak putri ngetik kayak. Pura-pura. Nabrak apa ki wong iki? Bukan lagi golok loh. Siapa raga? Oke, set. Yuk. Silakan Tuan Putri pilih saja. Selamat malam. Manusia. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Perlinta. Ikut sosok mbak pelakunya ya. Temenan bola. Bistik-bistiknya bro. Saya tahu kalian sudah mengetahui
tentang saya sudah banyak. Namun cerita sesungguhnya kenapa saya melakukan semua ini, kalian tidak mengetahuinya. Kalian hanya mengetahui sepenggal cerita dari kisah hidup saya. Dan sekarang saya ingin mengatakan yang sejujurnya, mengatakan semuanya agar kalian menghentikan apa yang sudah menjadi niatan kalian terhadap saya. Saya akan bercerita, namun saya harus mengingatkan pada kalian. Saya tidak ingin kalian berpendapat ataupun mengatakan apa-apa ketika saya bercerita. Saya hanya ingin kalian memposisikan diri kalian kepada apa yang saya ceritakan nanti. Kalian bayangkan seolah-olah cerita yang saya ceritakan nanti itu adalah kalian yang mengalaminya. Saya seorang putri kecil dari pasangan suami istri. Saya seorang putri kecil yang hidup sangat bahagia. Tidak pernah saya merasakan kebahagiaan kecuali dulu ketika kedua orang tua saya masih hidup dan berada di sisi saya untuk melindungi saya, untuk merawat saya dan membesarkan saya. Begitu menyenangkan kehidupanku di waktu dulu. Sangat ceria dan sangat membekas di hati. Namun seiring berjalannya waktu, Tuhan mengambil satu persatu anggota keluarga saya. Dimulai dari ibu saya. Beliau meninggal entah karena kejadian apa. Tidak ada sakit yang dideritanya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan mencabut kebahagiaan saya dengan mengambil nyawa dari ibu saya. Lalu saya beranjak remaja. Ayah saya menemukan pengganti dari ibu saya. Dia seorang janda, memiliki 2 orang anak, yang mana mereka berdua jauh lebih tua daripada saya. Awal perkenalan ayah dengan ibu tiri saya merasa ada sosok pengganti ibu yang sangat menyayangi saya.
Karena memang pada awal kehadiran ibu tiri saya dan pada awal kehadiran saudara tiri saya, mereka semua sangat baik kepada saya. Ibu tiri saya tidak jauh berbeda dengan ibu kandung saya memperlakukan saya. Lalu hari bahagia ayah pun tiba. Ayah saya dan janda itu menikah. Mereka diikatkan hubungan yang sah dan direstui oleh Tuhan. Hari-hari berlalu. Ayah saya bekerja di kerajaan Tuan Raja Bunisora dan menjadi salah satu pelayan raja yang sangat raja sayangi, yang sangat raja sukai. Saya hidup berkecukupan. Apa-apa yang saya butuhkan selalu diberikan oleh ayah. Namun setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, ternyata keluar sifat asli dari ibu tiri saya dan saudara-saudara tiri saya. Mereka perlahan-lahan memperlakukan saya di rumah saya sendiri seperti seorang pembantu. Ketika ayah pergi bekerja, mereka semena-mena dengan saya. Mereka menyuruh saya layaknya menyuruh seorang budak. Saya diperbudak oleh ibu tiri saya di rumah saya sendiri. Itu terjadi bertahun-tahun. Saya merasakan penderitaan. Saya bukan hanya disuruh-suruh oleh mereka layaknya seorang budak, namun saya mendapatkan siksaan, baik batin saya maupun fisik saya. Lambat laun karena siksaan itu, saya menjadi kurus kering. Kebahagiaan saya direnggut oleh ibu dan saudara-saudara tiri saya. Setiap saya bercerita tentang apa yang dilakukan ibu tiri dan saudara tiri saya terhadap ayah ketika dia pulang bekerja, ayah tidak mempercayainya. Dia bahkan mengabaikan cerita saya, apa yang sudah dilakukan ibu tiri saya terhadap saya. Di situ kesedihan saya semakin bertambah. Ayah yang dulu selalu menjaga saya, menaungi saya, merawat saya, kini dia berubah. Tetapi rasa sayang saya terhadap ayah tidak berubah. Lalu ada kejadian di mana ayah saya difitnah mencuri perhiasan di kerajaan Bunisora. Tuan Raja dibuat marah oleh hilangnya perhiasan yang sangat dia sukai. Lalu tanpa saya ketahui, tiba-tiba datang beberapa
prajurit dari kerajaan menyeret ayah saya. Saya dengan ketakutan mengikuti ayah sambil berlari mengejar prajurit-prajurit yang menggunakan kuda sampai di kerajaan. Dan ternyata saya harus melihat kenyataan yang sangat pedih. Ayah saya dipenggal kepala di hadapan saya yang waktu itu masih remaja. Saya sangat terpukul atas kejadian itu. Saya yakin sekali bukan ayah yang mencuri perhiasan dari Tuan Raja Bunisora. Saya menelusuri sebenarnya apa yang terjadi. Dalam kesedihan, saya berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang sudah memfitnah ayah saya sehingga ayah saya menemui ajalnya yang begitu sadisnya. Ternyata datang pengakuan langsung dari ibu tiri saya bahwasanya dia yang sengaja mengumpankan ayah saya terhadap Tuan Raja Bunisora. Ibu tiri saya menginginkan harta sayembara yang sudah dijanjikan oleh Tuan Raja Bunisora. Saya sangat bersedih. Saya sangat marah waktu itu. Namun saya tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap ibu saya. Saya bingung dan saya harus menerima kenyataan. Saya harus melanjutkan hidup di rumah yang dulu indah seperti surga, sekarang sudah berubah menjadi penuh siksaan seperti neraka. Hari demi hari saya lewati dengan penuh siksaan. Bahkan siksaan dari ibu dan saudara tiri saya semakin bertambah. Pukulan demi pukulan, cambukan demi cambukan. Bahkan untuk mengambil makanan di dapur saja saya tidak bisa. Saya dipaksa memakan makanan sisa yang sudah dimakan olehnya. Saya kerap kali memakan sisa makanan dari mereka yang sudah dipenuhi dengan ludah mereka. Itu saya lewati bertahun-tahun. Karena saya sudah tidak kuat lagi menjalani hidup yang seperti itu. Saya berusaha kabur dari rumah dan mencari bantuan. Namun saya selalu ditemukan oleh ibu tiri saya. Dan saya kembali lagi ke neraka. Dan saya harus mengalami siksaan itu kembali. Banyak sekali saya mencoba untuk kabur dari rumah yang seperti neraka itu. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan penyihir agung. Penyihir agung menawarkan saya bantuan, menawarkan saya kekuatan untuk membalaskan dendam kepada ibu dan saudara tiri saya yang sudah berbuat sangat kejam terhadap saya, yang sudah merenggut
kebahagiaan dari saya. Lalu, tanpa berpikir panjang, saya mengiyakan tawaran dari penyihir agung. Dan saya benar-benar diberi kekuatan untuk membalaskan dendam terhadap ibu dan saudara tiri saya. Dimulai dari ibu tiri saya. Saya datang ke rumah yang sudah seperti neraka itu di malam hari ketika ibu tiri saya sedang tertidur lelap. Saya membunuhnya secara sadis. Lalu saya mendatangi kamar saudara tiri saya, kakak tiri saya. Saya pun membunuhnya secara sadis. Itu karena dendam saya yang sudah sangat membara. Namun di malam itu, satu saudara tiri saya berhasil kabur dari dendam saya. Dia Franky. Saya kejar hingga dia masuk ke hutan Sawiara. Dalam kondisi hamil, dia kabur dari kejaranku dan berhasil menghilang dari pandanganku. Saya terus mencari Franky di seputaran hutan Sawiara dan sekitarnya. Namun saya selalu tidak bisa mendapatkan jejak kakinya. Entah apa yang digunakan, entah ilmu apa yang digunakan oleh saudara tiri saya yang bernama Franky itu. Dia selalu berhasil menghindar dari kejaran saya. Ternyata setelah saya mencari tahu, Franky sudah mendapatkan bantuan dari seorang kakek yang saya tidak tahu apa ilmunya. Kakek itu bernama Ranggisora. Setiap saya mengejar Franky, saya selalu kehilangan jejak. Dan kalau kalian mempertanyakan kenapa setiap warga Sawiara yang sedang mengandung ataupun hamil menjadi sasaran saya, jujur saja, saya tidak bisa mengendalikan ketika saya sudah berubah wujud menjadi makhluk yang sudah pernah kalian temui. Saya masih memang dapat berpikir, namun saya tidak bisa mengendalikan kekuatan di saat saya berubah wujud. Saya tahu kalian ingin saya menghentikan apa yang saya perbuat di hutan Sawiara. Saya tahu kalian ingin tidak ada korban lagi karena dendam yang saya rasakan. Sebenarnya mudah saja untuk saya menghentikan dendam ataupun menghentikan perlakuan saya terhadap warga Sawiara. Asalkan
Franti bisa mati di tanganku dan menyusul ibunya di akhirat. Saya akan menghentikan perbuatan saya ini. Saya tidak mungkin akan bisa hidup bahagia sepenuhnya. Walaupun saya sudah dinikahkan dengan Pangeran Javas dan status saya sudah berubah menjadi seorang tuan putri di kerajaan Dinosora. Kebahagiaan saya tidak akan pernah penuh kalau saya masih mendengar Franti masih hidup dan berkeliaran di luar sana. Jadi tolong, untuk kalian, jangan menghalangi saya untuk menghabisi dan membuat Franti menyusul ibunya di akhirat sana. Baiklah, jika memang Tuan Putri Terlinta memiliki masalah batin mengenai hal itu, namun di sini saya hanya bisa mengingatkan terhadap Tuan Putri Terlinta. Tuan Terlinta telah mendapatkan sebuah ujian, tahap demi tahap, persoalan demi persoalan sudah Tuan Putri lewati dan semuanya bisa lolos. Namun ketika ujian mengenai dendam, justru Tuan Putri Terlinta tidak lolos mengenai hal itu. Andai saja Tuan Putri Terlinta mengikhlaskan atas sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku itu, saya yakin derajat Tuan Putri Terlinta akan diangkat lebih tinggi di hadapan Tuhan, dan semua sakit pedih dan pedasnya kehidupan Tuan Putri Terlinta akan dibayarkan dengan suatu kebahagiaan dan surganya Tuhan. Jangan sampai orang tua Putri Terlinta di sana justru merasakan sakit atas dendam yang sedang dijalankan oleh Tuan Putri Terlinta. Tetapi yang saya pikirkan berbeda dari apa yang kau bicarakan barusan. Saya merasa ketika saya